Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dalam majelis kita, dalam majelis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Dan tak lupa, marilah senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Ya, kita bisa hadir di sini merupakan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa merupakan salah satu hal yang bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzikir kepada Allah, bermajelis ta'lim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan perlu kita juga mendoakan juga saudara kita yang terkena bencana meletusnya gunung Semeru, ya. Semoga yang wafat Allah berikan ampunan dosa-dosanya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan juga peringatan bagi kita untuk senantiasa siap siaga menghadapi sakaratul maut, karena maut itu merupakan giliran bagi kita sekalian. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, baik kenapa musibah itu datang, ya. Jadi judul kita pada kesempatan kali ini adalah penyebab bencana dan musibah menurut Al-Quran, ya. Penyebab bencana dan musibah menurut Al-Quran, ya. Apa saja yang tercantum dalam Al-Quran? Yang pertama, penyebab musibah itu karena mengingkari atau mendustakan ayat-ayat Allah. Padahal jika mereka beriman, Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya, ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa syarat, ya, supaya negeri itu makmur, berkah, melimpah rizkinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tidak bertakwa atau sebaliknya, maka Allah akan siksa dengan apa? Kejadian-kejadian bencana yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, penyebab bencana itu dalam Al-Quran adalah karena adanya proses menyekutukan Allah dengan sesuatu atau syirik, ya, seperti mempropagandakan bahwa Allah memiliki anak, ini salah satunya, ya. Atau juga banyak orang yang, mohon maaf, syirik di lereng gunung, ya apa enggak? Gunung Lawu, gunung apa lagi, banyak yang datang ke sana dengan membawa sajen, bawa ini dan itu, dipersembahkan kepada golongan jin. Nah, ini enggak boleh dalam Islam, ya. Di gunung-gunung yang lainnya bertapa, ya, mohon kepada gunung, pada batu-batu yang ada di gunung, itu pun dalam Islam enggak boleh. Itu dinamakan apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan syirik itu bagaimana maksudnya? Syirik itu menyekutukan Allah. Yang pertama adalah
menganggap bahwasanya ada yang menguasai selain Allah. Jadi pengertian syirik itu yang pertama, menganggap bahwasanya ada yang menguasai selain Allah. Oh, gunung ini ada yang menguasai, saya harus memberikan persembahan pada gunung ini misalnya, itu nggak boleh. Entah kembang, entah menyan, ya, entah sandingan dan lain sebagainya. Berharap agar gunungnya nggak meletus, nggak boleh seperti itu. Mintanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, syirik itu adalah pengertiannya menganggap ada yang punya kekuatan selain Allah. Ya. Jadi, ini kuat sekali, misalnya kayu ini nggak bisa ditebang, ini ada yang penunggunya dan lain sebagainya. Akhirnya dikasih sajen, kasih kembang, ya baru bisa ditebang. Itu namanya memberikan makanan pada golongan jin. Ya. Lautan ini kalau tidak dikasih bunga nanti ombaknya ngamuk, tidak kasih kasur ombaknya ngamuk dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk penyembahan kepada selain Allah. Allah menganggap bahwasanya lautan ini ada yang menguasai selain Allah. Ya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, bahwasanya syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan ketika seseorang meninggal kondisi syirik, naudzubillah min dzalik, dia masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi orang yang meninggal karena syirik, ya, dia masuk neraka selama-lamanya. Ya, padahal neraka itu luar biasa panasnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Ya. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Jadi ketika seorang menganggap Allah punya anak, itu berarti Allah sangat marah. Jadi sampai digambarkan di sini kemarahannya itu hampir-hampir bumi belah, ya, dan gunung-gunung runtuh. Insyaallah. Kemudian penyebab bencana yang ketiga itu adalah karena suatu kaum tidak mau memberikan peringatan kepada orang-orang zalim di antara mereka. Ya. Jadi misalnya di situ ada kezaliman, ada kemungkaran, ada kesyirikan. Jika tidak ada yang ngasih tahu, ya, itu Allah murka, maka diturunkanlah bencana. Ya, jadi seperti itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan atau azab atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ya. Jadi ketika di suatu tempat ada kezaliman, misalnya di lereng gunung ada kezaliman, ya, kan ada kisahnya itu, ya, di lereng gunung mana itu, ya. Jadi lereng gunung itu Allah berikan kemakmuran yang luar biasa, tanamannya subur, yang lain tidak panen, situ panen. Tapi naudzubillah, di situ ternyata dibuat maksiat yang komplit, mabuk, judi, ya, naudzubillah, zina, ya, zina itu tidak tanggung-tanggung, walaupun sekeluarga itu melakukannya, naudzubillah, ya, dan lain sebagainya. Dan itu terus-menerus, Allah beri kenikmatan subur masih mendurhakai seperti itu. Ya, bisa jadi di sana nggak ada yang ngasih tahu, sehingga suatu malam terjadilah hujan, ya, rintik-rintik, insya Allah begitu, ya. Kemudian tiba-tiba ada suara kayak kilat, kayak duas, ledakan begitu, ya. Dan besok paginya ternyata dilihat desa itu, ya. Itu desa kurang lebih ada 300-an orang, 300 kakak begitu, ya. Itu seakan-akan gunung itu diciduk, dipindahkan ke desa itu, ditumplekno gitu loh. Jadi ya sudah dikubur di situ, sudah tidak usah gali. Jadi gunung itu diambil, diruntuhkan ke desa itu, kayak seperti itu mereka. Ya. Karena apa? Di situ banyaknya maksiat yang dilakukan. Ya, itu kurang lebih kejadiannya tahun berapa itu, ya? 1950-an atau berapa itu, Allah alam.
Dan itu peringatan. Ya. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmatan tapi mengkufuri nikmat itu. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Jadi kalau seorang hamba itu bersyukur itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Dan ketika kufur, azab Allah itu sangat pedih. Ya. Kemudian itu tadi ya. Walaupun sebisa apapun kita memberikan peringatan kepada orang lain, apalagi terhadap orang yang berbuat zalim, itu merupakan berpahala. Walaupun mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Karena apa? Itu untuk meredam juga murkanya Allah. Dan alhamdulillah panjenengan datang ke sini termasuk insyaallah yang akan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, penyebab terjadinya bencana itu karena perbuatan zina dan riba yang dilakukan terang-terangan oleh suatu kaum. Ya. Apalagi sekarang zaman medsos ya, zaman digital ya. Jadi informasi lebih cepat. Dan kemaksiatan pun na'udzubillah juga bisa lebih cepat dan lebih banyak. Oleh karena itu, ini pun juga bisa mendatangkan murkanya Allah. Apalagi riba sekarang, pinjaman online, hati-hati. Ya. Banyak korban. Jadi pinjaman online itu modusnya dikasih ya, transfer, tapi dia tahu data teman-temannya yang ada di HP panjenengan. Sehingga ketika panjenengan daftar, yang ditagih bukan panjenengan tok, tapi teman-temannya, keluarga-keluarganya ditagih semua. Apa enggak pusing ditagih lewat HP terus, ditelepon dan lain sebagainya. Itu pinjaman online harus hati-hati. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, tidaklah suatu kaum mereka melakukan dengan terang-terangan perbuatan riba, zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azabnya kepada mereka. Ya, jadi seakan-akan mau disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab pada mereka. Dan riba itu dosanya lebih tinggi daripada seorang anak berkumpul dengan ibunya. Lebih tinggi. Ya, terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur misalnya ya, ambil pokoknya, kemudian bunganya itu digunakan untuk sarana umum, entah itu jalan, entah itu jembatan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita punya tabungan di tempat-tempat riba. Nah, kemudian yang kelima, penyebab terjadinya bencana itu adalah karena tingkah manusia yang merusak alam. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, ini surat ayat yang kita kenal ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini Ar-Rum ayat 41 ya. Jadi kerusakan itu juga bisa disebabkan oleh tingkah laku manusia, banjir, tanah longsor ya. Itu juga karena perbuatan manusia. Hutan gundul ya. Pohon-pohon yang sudah tua ditebang, diganti pohon yang lain, entah sengon entah apa, padahal nggak kuat menahan air itu ya. Jadi pohon itu menahan air banyak. Kenapa di atas gunung kok masih ada curahan air? Itu karena salah satunya ditahan oleh pohon. Oleh karena itu sebaiknya kita pun punya tanaman yang bisa untuk menahan air, sekaligus kesejukan di rumah kita ketika ada pohon-pohon yang kuat, insya Allah menambah juga kebersihan air yang kita miliki. Seperti itu. Apalagi kita juga bisa menggalakkan pohon kurma, insya Allah barokah itu ya. Walaupun tidak buah, paling tidak akarnya biar bisa untuk kesuburan ya. Kemudian daunnya ya bisa kita rebus untuk kesehatan, insya Allah masih banyak manfaat. Jadi insya Allah nggak rugi, walaupun
belum berbuah. Ya, tapi sekarang modern, ada kurma bibit kultur ya, kultur jaringan itu dari Thailand juga ada ya. Insya Allah berbuah ya, seperti itu. Walaupun tidak 100%. Ikhwafilan dirahmati Allah, itulah tadi tentang musibah yang datang itu karena kezaliman manusia pada umumnya. Jadi saya ulangi lagi, kenapa musibah itu datang? Karena yang pertama, mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, karena menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, karena kaum itu tidak mau memberikan peringatan, tidak mau berdakwah kepada orang yang berbuat zalim. Kemudian yang keempat, perbuatan zina dan riba yang dilakukan terang-terangan oleh suatu kaum. Kemudian yang kelima, karena tingkah laku manusia yang merusak alam ini. Semoga kita sekalian diberikan oleh Allah kedamaian, ketentraman, keamanan, dijauhkan dari bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin.